Ya Allah, berikan Lala kekuatan untuk menghadapi semua ini. Masih berat sekali rasanya. Padahal baru aja Lala lepas dari pernikahan yang membebaninya. Sekarang udah harus menghadapi masalah lain. Saya masih yakin kalau kamu yang menculik Rindy. Kamu sudah fitnah saya. Kalau saya berselingkuh, kamu bilang itu di pengadilan dan adik saya, Ardan. Saya yakin ini semua itu loh. Ini sebenarnya di mana ya? Gue harus bisa pulang. Pokoknya gue harus pulang dari sini. Kita ngopi dulu kayaknya enak ya? Iya, yuk. Pagi-pagi ngopi enak. Iya, enak banget itu. Iya, habis hujan-hujan gini ya. Ada orang pingsan tuh. Ayo cepat kita tolongin. Ayo. Ayo tolongin. Astagfirullah. Kita bawa ke kepala desa dulu ya. Ayo. Kasihan mbaknya. Iya. Bawaan cangkul. Iya. Bawa cangkul. Ayo, pelan-pelan angkat. Iya. Iya, pelan. Kuat nggak? Hati-hati. Hati-hati. Gue harus ke rumah sakit itu dan mastiin perempuan tua itu udah ngomong apa aja ke Lala. Lagian, bakal makin mencurigakan kalau gue sampai nggak jenguk-jenguk. Gimana perkembangannya? Saya mendapatkan info kalau ada perempuan yang ciri-cirinya mirip dengan Rindy, Pak. Terus? Saat ini perempuan itu ada di rumah kepala desa Sumber Waras di pinggiran kota Bogor. Yaudah, kamu langsung aja kirim alamatnya ya. Baik, Pak. Saya juga sedang menuju ke sana. Gue harus kabarin Pak Julian. Halo Sol, Iya, halo Pak. Saya dapat informasi dari tim. Mereka bilang mereka menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan Rindy, Pak. oke, terus kondisinya gimana sekarang? Untuk lebih detailnya saya belum tahu, Pak. Ya udah kalau gitu kamu sekarang ke lokasinya Rindy sebelum Rindy kenapa-napa lagi. Oke Sol? Baik, Pak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Chef. Duduk, Chef. Maaf, saya datang ke sini nggak ngabarin kamu dulu. Saya datang ke sini cuma mau bawain ini. Makanan buat kamu. Terima kasih, Chef. Kamu pasti capek banget ya, Mbak. Kelihatan dari muka kamu. Kamu juga pasti belum pulang kan?
Soalnya baju kamu masih sama kayak siaran langsung sidang kemarin. Saya gagal menjaga adik saya. Saya gagal jagain Ardan, Chef. Ardan kenapa lah? Kondisinya banyak luka-luka yang cukup serius sampai kritis dan harus ditangani dengan serius juga. Saya yakin banget ini ulah Hasbi yang juga udah menculik Rindi. Ngomong-ngomong soal Rindi, barusan Axel habis ngabarin saya. Katanya dia sempat lihat orang yang ciri-cirinya sama kayak Rindi. Dan dia sekarang lagi ngecek ke lokasinya. Ya Allah, semoga itu beneran Rindi ya. Amin. Amin. Mesra banget, baru juga cerai sehari. Udah berduaan mulu. Mau ngapain kamu kesini? Mau ngapain? Mau jenguk Ardan lah. Aku udah nganggap Ardan kayak adekku sendiri. Emang kenapa? Walaupun kita cerai, aku juga tetap pengen jalin tali silaturahmi sama kamu, sama keluarga kamu. Gak perlu. Gak usah. Ingat, saya masih yakin kalau kamu yang menculik Rindi. Kamu sudah fitnah saya. Kalau saya berselingkuh, kamu bilang itu di pengadilan, dan adik saya, Ardan, saya yakin ini semua juga ulah kamu kan? Kamu nggak bisa nuduh aku gitu aja lah. Kamu nggak punya bukti apa-apa. Stop, saya gak mau denger kamu ngomong, ya. Cukup. Dan jangan berharap saya masih mau berkomunikasi baik-baik sama kamu. Kalau ini bukan di rumah sakit, saya nggak segan-segan buat mukul kamu. Karena kamu udah fitnah saya. Takut banget loh. Penjahat? Kamu ya, kamu laki-laki kejam. Kamu kejam. Ini semoga penjahat. Laki-laki kejam. Dasar kamu memang laki-laki iblis. Oh, lah. Udah deh. Ibu mendingan aku bawa pulang dulu aja. Keadaannya masih belum stabil. Ada begini kan dari. Ibu. Ada apa nih ribut-ribut? Enggak apa-apa, Pak. Ini ibu saya mau pulang. Oh iya udah, kalau gitu saya antar keluar ya. Ibu. Kita pulang aja, Ibu. Parah ibu kamu. Stresnya stres. Tapi masa main kamu gitu aja sih? Kan nyata aku baik kesini mau jenguk Ardan. Malah dia bilang penjahat. Mending kamu bawa ibu kamu berobat, cari psikolog. Jaga omongan kamu ya. Ibu Desi kayak gitu pasti karena sesuatu. Udah diem deh lu. Gua nggak ngomong sama lo. Kalau nggak tahu apa-apa, mendingan lu diem. Jangan mau perkeruh suasana. Aku baik kesini mau jenguk Ardan. Mending gue pulang aja lah. Malas banget.
apa-apa. Kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa, Chef. Alhamdulillah. Apa jangan-jangan ibu tuh sempat ngeliat semuanya ya sebelum Ardan kayak gini? Makanya ibu bilang kalau Hasbi itu penjahat. Yaudahlah, nanti aku tanyain lagi sama ibu kalau udah kondusif semuanya. Kayla. Saya pamit dulu ya, Chef. Oke. Kamu duluan aja ya. Saya mau ke toilet dulu sebentar. Sekali lagi makasih ya, Chef. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati. La, aku titip ibu ya. Ardan biar aku yang jaga. Ya. Ini tas ibu. Iya, Kak. Kak Mesya mau bicara berdua sama Hasbi. Bi, ibu ngapain sih di sini? Mau nyari ribut lagi? Pas banget nyamperin gue. Gue masih ada urusan sama lo. Ya jelas kamu masih ada urusan sama aku. Ini tuh anak kamu. Kamu harus tanggung jawab. Kamu kan sekarang udah cerai sama Lala. Ya udah, jadi apa lagi yang halangin kamu untuk tanggung jawab soal ini? Udah gak ada lagi kan? Gue cerai itu juga gara-gara lo. Lo tiba-tiba datang, lo hancurin semua rencana gue. Oh, jadi maksud kamu aku hancur sendirian, gitu? Itu nggak bakal terjadi, Hasbi. Ingat ya, kalau aku hancur, kamu juga ikut hancur. Pokoknya, kamu harus tanggung jawab soal anak ini. Kamu tuh udah hamilin aku, kamu harus tanggung jawab, Hasbi! Pasing gue. Gak, kamu harus tanggung jawab.